Oke, GG Podcast, bincang-bincang bukan sekedar viral. Sekarang kita belusukan di tetangga kita di Banjar, Dukuh, Mertajati, Sidokarya, Denpasar Selatan. Dan kita sekarang ingin membahas juara bertahan di segala lomba ogoh-ogoh. Ini sering juara ini. Kalau mau tahu gimana prosesi ogoh-ogoh ini kayak gimana, kita akan langsung ngobrol sama ketua pemudanya. Beli. Wih, sibuk sekali dia. Hai, gimana kabar? Baik. Baik ya. Beli Today ini sempat kita podcast ya? Ya, kemarin ya? Udah kapan ya? Bulan sekitaran 3-2 bulan ya? Wih, 3-2 bulan ya? Nah, siap. Iya. Kemarin kita temanya tentang tanda tanya. Nah, Apakah boleh membuat ogoh-ogoh atau tidak? Ternyata boleh, kan begitu. Nah, sekarang nih, tadi kita liput nih dari tangan, kaki, macam-macam, terus dari peti dan pemudanya. Ini detail kayaknya pakai bahan yang ramah lingkungan. ya. Coba jelaskan dulu, ini tema ogoh-ogoh ini apa? Nah, untuk tahun ini, tahun Saka 1944, kita dari Dinas Muda mengambil tema gerubuk. Tema gerubuk? Gerubuk. Oke. Konsepnya gerubuk, atau judulnya gerubuk. Nah, itu berawal dari kegelisahan kita di situasi ini, khususnya sekarang di pandemi COVID-19 ini. Seluruh sektor kehidupan luluh lantah. Wow. Terbakar atau terbelenggu. Tidak bisa bergerak leluasa lah. Baik itu dari segi keagamaan, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, keagamaan, peternakan dan semuanya. Semuanya lah. Oke, jadi mengambil tema gerubuk ini karena ngambilnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini ya. Wih, luar biasa. Sebentar. Di sini saya sempat lihat di sini ada masker hitam putih, itu memang terkonsep memang pure kena di situasi kayak ini. Sekarang kan kita kemana-mana harus pakai masker. Ya, benar. Tapi kita nggak pakai masker, kita jaga jarak. Oh iya, benar. Nah, ini masker hitam putih yang berkaitan dengan COVID nih. Ini di sini lucu nih, ini unik nih. Di sini ada jarum suntik loh. Seperti yang bilang tadi, ini mewakili sektor kesehatan. Jadi sektor kesehatan untuk saat ini terbelenggu. Nah, jadi kita membuat sesosok figuran yang bisa mewakili seluruh sektor kehidupan, yang dimana yang diisi pelengkap. Nah, ini ada rantai virus. Nah, ini rantai ini, oke. Nah, jadi penopangnya menggunakan rantai ini. Jadi besi utamanya ini menggunakan rantai, jadi tidak ada besi besar yang mengikat kepalanya, jadi lumayan ekstrim ini. Berarti las-las ya? Ya. Ini rantai penyebaran virus COVID-19 membelenggu atau meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan. Begitu intinya. Intinya merepotkan umat manusia ya? Kalau tidak merepotkan gimana ya? Oh iya benar kan? Jujur aja, virus ini, pandemi ini merepotkan seluruh kegiatan manusia. Termasuk saya. Jadi gini, sebenarnya kemarin kan ini kan ogoh-ogoh tradisi, bener ya? Tradisi. Nah, kalau misalnya ini tidak dibolehkan atau diulur-ulur kan sayang. Karena untuk apa? Untuk apa adanya Banjar, ada pemuda dan pemudi kalau tidak ada kegiatan kan begitu. Nah, oke. Sekarang begini, ini kan ikut lomba nih. Berarti tanggal berapa ikut lombanya? Maksudnya penilaiannya? Kita ikut lomba, kebetulan untuk Denpasar Selatan penilaiannya tanggal 26. Tanggal 26, sekarang tanggal 25. Oh, berarti besok ya? Enggak, lagi 2 hari. Lagi 2 hari? Oh, sekarang tanggal 24 ya? 24. Oke ya. Saya yakin pasti ini juara kok. Kan ada tuh soalnya. Yang dinilai dianya atau gue sebenarnya? Kalau masalah juara sebenarnya sih bonus saja sih. Bonus ya, kita dalam berkarya Nike, yang pertama ada semangat, kerjasama, terus yang kedua ada pesan yang kita sampaikan. Iya. Ini bener loh, tapi Banjar, Dukuh, Mertajati, Sidokarya ini, Denpasar Selatan ini bisa kita bilang juara bertahan loh.
setiap ada lomba pasti juara, pasti juara, pasti juara. Karena temanya sangat unik. Kemarin kalau nggak salah ada kulit-kulit kuaci ya. Kuaci. Nah, sempat yang episode itu terus macem-macem. Dan sekarang menggunakan lebih kemana nih? Identiknya lebih kemana? Ini menggunakan kulit apa? Menggunakan arang. Arang. Oke. Nah, sesuai konsep yang kita angkat yaitu kegelisahan kita dengan luluh lantah. Anggaplah arang ini adalah simbolisasi dari hancur leburnya. Hancur cuy, hancur. Atau luluh lantahnya seluruh sektor-sektor kehidupan. Tapi tidak terlepas dari luluh lantahnya itu kita harap seperti layaknya letusan gunung, lahar yang bisa yang awalnya mungkin membuat kita cukup lelah atau membuat bencana. Tapi di balik semua itu kita harap ke depan semoga bumi ini cepat pulih, pandemi cepat berakhir, dan kita bisa lagi seperti sedia kala. Berarti di balik konsep ogoh-ogoh yang luar biasa nih ada tersimpan harapan loh. Semoga pulih, semoga baik lagi, jadi kita bisa hidup normal sebagaimana mestinya kan begitu ya. Nah, untuk proses ogoh-ogoh ini berapa tapel nih? Ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini Delta, ini Omicron. Gitu. Ada berapa varian? Ya jadi gini, jadi ini prosesnya bikin ogoh-ogoh ini yang segini megah ini durasinya berapa bulan? 1 minggu, 1 hari atau 2 jam? Kita kebetulan mulai buatnya itu di pertengahan Januari. Pertengahan Januari, sekarang Februari, termasuk cepat loh. Ya. Aku tahu kuncinya. Ini lihat di belakang kita nih pemuda sibuk-sibuk sekali loh. Kalau Banjar-Banjar, apalagi Banjar Ake kan gitu. Sibuk metunangin kan. Sing itu. Ini bagus, ini saya. Terus saya. Nah, tapi ini lihat di belakang kita nih, lihat semua pemudanya baru masuk kamera atau bagaimana nih? Ini ya, bener ya? Bisa dibilang di belakang layar. Lihat. Mereka rajin loh semuanya. Mereka semua bergotong royong karena mereka dapat upah. Oh gitu. Upahnya adalah rasa persaudaraan. Tuh, bener. Jadi Banjar-Banjar yang lain buat pemuda-pemuda yang males datang, ini lo lihat nih, kebersamaannya luar biasa loh. Iya nggak? Apapun kesibukannya mampir 5 menit atau setengah jam itu nggak salah kok begitu. Oke, tadi 1,5 bulan, bener 1,5 bulan jadinya? Untuk bener 1,5, kurang lebih 1,5 bulan. Oke, ini areng. Terus selain areng, apa yang sering ditempel-tempelkan ini? Nah, ini ada batok kelapa juga, ada sikam. Nah, sikam ini juga sumber penghidupan. Sikam itu ini kulit padi. Kita gambarkan padinya sebagai sumber penghidupan, tapi sekarang sudah terbakar. Anggap sumber kehidupannya dibakar. Dibakar. Ya. Terus ada juga penggunaan masker. Nah, di sini lumayan unik. Kita merancang setelah 2 minggu setelah ogoh-ogoh ini mulai dibuat. Nah, menyesuaikan dengan konsep yang kita angkat atau keresahan kita di situasi pandemi, ada satu hal yang menurut kita menarik, yaitu penggunaan masker. Selain dari sisi positifnya penggunaan masker ketika kita di jalan mungkin untuk menghindari dari debu atau polusi kendaraan, dan ditambah juga himbauan dari pemerintah yang mewajibkan atau menjadikan masker ini protokol utama dalam penyebaran COVID-19 kan. Nah, jadi semua masyarakat sudah menggunakan. Nah, jadi tidak terlepas dari sisi positifnya, kami menilai ada masalah baru yang ditimbulkan dari banyaknya penggunaan masker dari masyarakat itu. Kami menilai ada masalah baru terkait dengan limbah masker yang kondisinya tidak terhiraukan. Kalau kita berbicara limbah medis, limbah medis itu kan tidak sembarangan. Limbah medis itu ada SOP-nya terkait dengan nggak sembarangan ya buang yang informasi yang tiang dapat atau yang tiang dengar, bahkan dibakar pun limbah medis itu tidak baik. Untuk sterilisasinya mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Nah, dari limbah masker yang banyaknya sekarang atau bertambahnya limbah masker, kami berpikiran gimana sih caranya menaikkan nilai jual atau nilai dari masker itu sendiri, dari limbah. Jadi mengartikan kalau misalnya masker itu menghindari kita dari virus, menjaga kita dari virus. Terus itu adalah salah satu kegiatan syarat penting untuk protokol kesehatan begitu. Utama kemana-mana kan pakai masker. Tapi sekarang karena saya sudah divaksin, jadi aman gitu.
besar. Jadi banyak orang yang ini benar-benar banyak bagi kita ini pakai masker rajin, tapi buangnya ini, maksudnya membuangnya ini berbahaya loh, benar karena benar itu juga limbah medis kalau ya mungkin kalau kita yang berpunya mungkin bisa beli masker kan itu. Belum kita lihat orang-orang yang anggaplah seperti pemulung dan lain sebagainya dalam tanda kutip mungkin tidak sempat atau tidak bisa membeli masker, bahkan itu dipakai kembali kan. Nah itu ya jadi masalah baru untuk kesehatannya dia sendiri. Sangat disayangkan kan. Bukan hanya masalah lingkungan tapi masalah kesehatan juga. Nah itu dari sana kita berpikiran bagaimana sih caranya supaya masker ini bisa untuk dinaikkan nilai jualnya. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi terkait dengan limbah medis itu kan tidak sembarangan, ada SOP-nya. Nah, mungkin yang saya klarifikasi di sini langsung. Nah, untuk masker yang kita gunakan saat ini itu bukan limbah, itu bukan bekas. Oh, bukan bekas. Bukan bekas. Berarti jadi, beli baru. Ya, jadi ini yang baru, tapi tidak terlepas dari esensi yang kita sampaikan bahwasanya bagaimana masker ini harus loh sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali agar tidak menjadi limbah. Karena kan limbah masker lama terurainya, tidak seperti limbah organik. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana kita selaku masyarakat awam minim pengetahuan tentang terkait dengan SOP apa yang harus di tahap-tahap apa yang harus dilaksanakan untuk mensterilisasi limbah-limbah medis yang khususnya masker ini. Ini besok kalau sudah selesai dari jadi ketua pemuda nih bisa jadi klien ya, bisa jadi klien, jadi DPR, jadi bupati. Karena pemikiran ini sangat bagus untuk umat manusia. Bukan. Nah, untuk ini khususnya dalam logo ini kita berpikirnya atau apa namanya ide-idenya itu kita kerjasama. Jadi memang musyawarah ya. Jadi ketika kita kerja mungkin ada salah satu pakai ini nih. Ada juga kita dibantu senior kita dari Banjar itu namanya Om Bobi. Beli kita Bobi. tetap berkonsultasi juga sama senior kita terkait dengan pembuatan logo. Berarti kalau misalnya terkait dengan pembuatan logo, beliau ini Beli Bobi ya? Beli Bobi ini bisa dibilang cara janing orang arsitek logo ya? Oh gitu, beliau ada di sini beliau? Beliau tidak. Tidak? Sementara nggak ada. Oh gitu, oke. Berarti ini konsultasi juga ya? Tapi Beli Bobinya juga memberikan kesempatan kepada kita khususnya di sini anggota Sukatruno. Kebetulan ini ada teman. Nah, sudah dilimpahkan ke teman, tapi Beli Bobi juga memberikan pesan jangan pernah lepaskan kerjasama. Jangan menonjolkan satu gitu. Dan itu memang komitmen kita dari beberapa tahun yang lalu. Sejak Gogo di sini pertama kali ikut lomba dan segala macam. Jadi tidak ada personal yang begitu menonjol karena ini kalau dikerjakan personal juga tidak akan bikin. Ini bagus ini. Jadi Ogogo bagus itu bukan dilihat dari bagaimana bentuk tapelnya, bukan bagaimana bentuk bagaimananya, tetapi kerjasamanya, solidaritasnya, kepercayaan. Itu yang terutama, jadilah hasil seperti ini ya. Dan ini sudah terbukti loh. Di Banjar Sidakarya, Dukuh Mertajati, ini sudah, jangan diragukan lagi dah, sudah berapa kali juara loh ya. Ini sudah terbukti. Jadi omongannya yang diucapkan oleh Tude tadi, selaku Ketua Tunas Muda ya, di sini, itu benar. Karena ini sudah terbukti loh ya. Sudah terbukti, dah berapa kali juara, manfaat dari lingkungan, kerjasama, persatuan, terus pengertian dan kepercayaan itu sudah. Ini hasilnya, kan begitu ya, Jadi saya sendiri sangat dari tadi tuh hilang konsentrasi karena dari tadi lebih baik lihat Ogogo daripada dia sebenarnya. Kok lebih mempesona Ogogo daripada dia gitu. Tapi benar, ini sangat menakjubkan sekali. Baru datang, terus sudah ramai orang-orang di sini, sudah berapa? 5.000, 6 juta ya, 6 juta orang ya. Nah, kita kan gimmick, apa? Kita untuk membangun kepercayaan. Ini gimmick ya? Iya. Kita real. Cuman belum kelihatan, belum datang kan, belum hari H. Nanti ditonton ya. Nanti ditonton. Sering masuk koran kok gimana? Oke, Tude. Thank you banget sudah mau bagi informasi bagi kita. Mungkin Tude selaku pegiat pemuda Banjar ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang sekarang
sedang lembur di Banjarnya sampai lupa pulang, lupa istri, lupa enggak ya? Oke. Bisa tolong disampaikan mungkin pesan-pesannya. Mungkin kalau Tiang tidak berani berbicara banyak Oke. karena terus terang Tiang baru belajar juga, baru apa itu namanya? Ya tidak terlalu banyak pengalaman. Ya intinya pada saat pembuatan gogoh yang pertama yang tidak pernah Tiang lepas tekankan itu adalah kerjasama. Yap. Terus tetap semangat. Jadi setiap teman itu mempunyai apa itu namanya kemampuannya dia sendiri. Yap. Jadi apalagi ogoh-ogoh ini adalah sebuah seni yang sangat kompleks. Yap. Jadi banyak hal yang bisa masuk di sana terkait gamelan, tarian, 2 dimensi, 3 dimensi. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa mempercayakan dan dipercayakan. Wih, Jadi mantap. ketika kita sudah mempercayakan dan dipercaya, maka kita akan saling support. Wih, mantap dan hasilnya seperti ini gitu loh ya. Thank you banget udah jaga kesehatan selalu. Salam untuk pemuda dan pemudinya, terutama pemudinya. Kok nggak ada pemudinya di sini? Waktu makan? Oh, dan Apa kerja lagi? Jangan, kita closing dulu ya. Siap. Oke, ini wawancara singkat dan tanya-tanya singkat dari Banjar Dukuh Mertajati, Sidokaryo, Denpasar Selatan. Ini semoga bisa membangun kepercayaan kita di tahun-tahun berikutnya untuk lebih pede lagi bikin ogoh-ogoh dari bahan yang ramah lingkungan ya. Bukan ngamah lingkungan begitu. Oke, sekian dari saya Wikrama dan Tude pamit undur diri. GG Podcast, bintang-bintang bukan spiral. Bye-bye.